Kenapa bini saya di kesetanan? Gara-gara membiarkan masjid surau langgar musola ditinggalkan, tidak ada sholat berjamaah. Siap jaga sholat berjamaah? Allahu Akbar. Ibu suruh anaknya belikan kain kecil supaya anaknya semangat. Mama belikan apa tadi dari pasar? Ini ada yang kecil. Nah, apa kecil? Kain sarung kecil. Rajinlah dia pakai sarung, pergilah dia ke masjid. Tapi ayahnya pula tak ke masjid, Pak Ustaz. Belikan juga sarung kecil. Kalau ayahnya tak ke masjid, jangan belikan sarung kecil. Belikan apa, Pak Ustaz? Kain kapan? Jadi ingat dia akan mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, orang kaya mati, orang miskin mati, tentara mati, berani kan? Polisi mati, ustaz mati. Astagfirullah. Aku pun sampai hati juga. Semua kita akan mati, dan yang dibawa apa? Ada yang mati bawa surat tanah? Gak ada. Ada orang yang mati bawa mobil? Tak ada. Mobil ibu tinggal dipakai bapak dengan bininya yang balik. Hari ini bapak ibu boleh ketawa, tapi nanti pas di jalan yang setia menemani kita hanyalah sholat. Sholat juga lagi. Sholat itulah yang menemani kita di liang lahat. Sholat itu menemani kita sampai kepada mahsyar. Sholat itu menemani kita ketika siratal mustaqim. Sholat itu memberatkan timbangan amal. Sholat itulah yang mengantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Sholat menyelamatkan dari azab neraka. Karena sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya sudah la ilaha illallah, salatnya sudah. Yang ketiga adalah akhlakul karim. Saya datang kemari pakai sorban. Sorbannya kecil kan. Saya memang biar kemana-mana bawa sorban kecil supaya bisa saya simpan di jaket. Karena kadang saya turun dari pesawat, kopernya belum dibuka karena ketinggalan pula di airport. Jadi saya bawa sorban kecil. Sampai di sini tak laku sorban kecil. Dikasih sorban yang besar. Langsung Abu memasangkannya ke leher saya. Allahu Akbar. Ini menjadi kenang-kenangan luar biasa. Bisa emas kok berlayar, masak sebiji dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ini akhlakul karimah. Jamaahnya berakhlakul karimah. Mana bukti akhlakul karimah? Laki-laki di sini semua, perempuan di sini semua. Ada juga laki-laki. Ini akhlakul karimah, tak boleh campur aduk. Tapi Pak Ustaz bilang tak ada campur aduk. Ya, di sini mana ada perempuan? Di sini Pak Ustaz kenapa bisa ada laki-laki? Mereka ini mengawal, menjamin bahwa benar-benar perempuan Islam dunia akhirat. Kita husnuzon aja. Nah, ini akhlakul karimah mesti kita jaga. Supaya apa? Tidak ada gunanya sholat. Karena kalau tidak berakhlakul karimah, hilanglah pahala sholatnya. Dengan sholat, anak-anak menjadi anak yang berbakti. Mudah-mudahan anaknya berbakti kepada orang tua, insyaallah. Amin. Ustaz. Ya, pernah satu hari saya makan sama suami saya di rumah makan Pak Ustaz. Terus Bu, tiba-tiba minuman yang kami pesan itu tumpah. Apa kata suami Ibu? Kemana mata kau? Terus apa yang mau Ibu tanyakan? Waktu pas dia jalan sama kawannya, tumpah air, dia senyum. Dibilangnya sama kawannya, tenang bro, kita pesan air yang baru. Ke kawannya begitu lembutnya dia Pak Ustaz, ke aku begitu kasarnya dia Pak Ustaz. Bagaimana yang perlu kubalas Pak Ustaz? Tenang aja Bu, nanti dia kan tak lama lagi tua sakit. Terus gimana? Nanti pas dia sakit, suruh kawan itu menyuap dia.
Kalau sampai masanya kalian laki-laki yang gagah, yang perkasa, yang punya duit, yang ganteng, yang hebat, yang kuat, hari berganti musim berubah. Setahun jadi 10 tahun, lama-lama laki-laki akan tua. Siapa yang akan menyiapkan kalian makanan ketika sedang sakit, ketika sedang stroke, terbaring di rumah sakit? Mereka inilah yang akan menyuap dengan akhlakul karimah. Makan ya bang. Ibu mau menyuap bapak ini? Alah malu pula dia. Mereka inilah yang setia sampai pintu yang lahat. Iya kan bos? Habis itu dimasukkannya itu pulang. Boleh saya bertanya? Janji, jangan bohong. Kalau mereka terbujur kaku, kalau mereka sakit, insya Allah sehat. Amin. Ini kalau mana tahu, malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maukah ibu menyuapnya dengan kasih dan sayang? Saya sebenarnya sedang ngetes aja. Mereka sepakat bilang mau, itu pasti karena bapak ini orangnya baik-baik semua. Beda-beda tipis antara baik dengan takut itu. Coba kalau bapak tak baik, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyuap dia. Makan. Sabar ya bang. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai nih bang. Menangis nanti kalian laki-laki di rumah sakit. Di samping rumah sakit ada menara masjid tinggi. Terdengar suara azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Menggedek air mata. Abang menangis kenapa? Oh supaya. Itu kan dulu tuh saya tak semuanya mampu. Mati kok kan? Tapi kalau istri yang solihah macam ini, dia tidak akan berkata begitu. Dia pasti akan mengatakan, tenang bang, mereka mau bentar lagi sampai. Hidup ini adalah kenangan. Hidup ini menciptakan kenangan. Ibu mengenang bapak karena kenangan yang baik. Bapak mengenang ibu karena kenangan yang baik. Apa yang paling bapak kenang dari ibu? Yang paling ku kenang Pak Ustaz. Waktu meminang dia dulu, tak ada bawa duit Pak Ustaz. Ku bilang sama dia, aku tak kaya deh. Apa yang bisa kuberikan? Apa kata dia? Cintamu bang. Sayang itu hanya ada di seekor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bapak-bapak TNI Polri, bapak Babinsa, bapak Babin Kamtibmas mengawal Ustaz Abdul Somad. Bapak ibu bangga kata apa? Udah lihat foto kan? Ambil posting nanti di Instagram, posting nanti di FB, posting nanti di TikTok. Hai guys, ini Babinsa kami. Babinsa kau mana? Babinsa kami mengamankan Ustaz. Babinsa kau mengamankan apa? Laga ayam. Mana paten? Ini Babinsa, Babin Kamtibmas masuk surga insya Allah. Mereka mengamankan. Ini memangnya tidak aman tempat ini. Aman atau tak aman? Aman kenapa dikasih diuji bersih? Ini aman atau tak aman? Kalau aman kenapa pengawalnya 3 lapis, TNI, polisi, pemuda Pancasila? Ini aman. Tapi di luar pagar sana ini ada emak-emak garis keras. Tadi waktu dari mobil ke masjid yang mengawal saya di 3 lapis. Seandainya tidak dikawal tadi, mungkin dapat tanggalan suami. Ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang baik, datang kemari panas-panas. Ini ada pembagian kue kotak, ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini semuanya datang karena lillahi ta'ala. Datang dia membawa karpet, membawa pot bunga. Tolong selesai acara balikin karpetnya ini. Jangan sampai habis acara, apa kenangan waktu sama datang kemarin 3 pot bunga sudah. Kita ingin meninggalkan kenangan yang baik. Kau lama bertetangga sama dia. Oh, dia tetangga aku paling baik. Apa yang dilakukannya? Berapa kali diantaranya aku bubur kacang hijau, bubur ayam, bubur macam-macam.
inilah piringnya tak kembalikan tapi lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah kenangan yang baik. Ustaz Somad itu baik. Oh, Ustaz Somad itu baik. Apa kenangannya yang kau kenang? Yang ku kenang Ustaz Somad ini ceramah, dia tak lebih dari 600 ml. Nah, 60 menit selesai saja. Aku senang kali kalau ceramah yang pendek-pendek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, bukan yang sholatnya banyak, bukan yang hajinya banyak, bukan yang zikirnya banyak. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Doakan supaya Ustaz Somad dan anak keturunannya berakhlakul karimah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami semuanya anak yang berakhlakul karimah ya Allah. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Aku Pak Ustaz, kalau menengok anak bapak itu sejuk mataku Pak Ustaz. Kenapa sejuk? Jilbabnya panjang, bajunya panjang, roknya panjang, matanya menunduk. Tapi kalau udah menengok itu Pak Ustaz, panas di mataku Pak Ustaz. Kenapa panas? Dipakainya celana bijing Pak Ustaz. Anak umur 18 tahun dipakai celana anak umur 8 tahun. Menjerit celana itu. Kalau menengok tetangga ini panas di mataku Pak Ustaz. Kenapa? Dipakainya lah pula baju you can see Pak Ustaz. You can bisa sih menengok. You can see kau bisa menengok kerja aku. Ibu kalau ketawa ditahan. Khawatirnya kuat-kuat keluar dari yang lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenangan yang baik akan menjadi kenangan yang baik, membuat orang teringat yang baik. Saya yakin dan percaya semua masyarakat ini kalau dapat kabar Ustaz Somad meninggal dunia, pasti insya Allah akan dikirimkannya Al-Fatihah yang bacakan sekarang. Betul? Kalau dapat kabar Ustaz Somad mati, mau mengirimkan doa, mau mengirimkan Al-Fatihah, itu berarti ada kenangan yang baik. Kata bapak, dulu Pak Ustaz, biniku itu asal aku pulang, aku tengok di handphonenya isinya ulat aja semua, ulat pinang, ulat sagu, apa Ustaz? Liuk-liuk. Tapi setelah ada ceramah Ustaz Somad, aku pulang ke rumah, belum lagi aku masuk ke kamar, sudah aku dengar suara Ustaz Somad. Inilah Ustaz yang banyak menghabiskan paket biniku Pak. Tapi insya Allah isinya tausiah, mengingatkan kepada akhlak. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasuda ala ahadin la amartu. Kalaulah seboleh dalam Islam ini menyembah manusia. Dalam Islam manusia boleh tak menyembah manusia? Tak boleh. Seandainya boleh menyembah manusia, kuperintahkan istri bersujud kepada suaminya, sakingkan besarnya pengabdian akhlaknya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Ini adalah perempuan yang berbakti kepada suaminya, istrinya solehah, suaminya soleh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin. Ya Pak Ustaz, tapi suamiku ini begini begono. Mana ada gading yang tak retak, mana ada tebu yang tak berbongkol. Semua ada cacatnya, semua ada kekurangannya. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia ini ada silap salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua silap salah kita. Lagi itu banyak salahnya Pak Ustaz. Apa salahnya Bu? Selama nikah dia tak pernah membangunkan aku tahajud Pak Ustaz. Tapi dia sembahyang kan Bu? Sembahyang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Suami saya itu membangunkan saya tahajud Pak Ustaz. Tapi waktu saya suruh jadi imam, tak berbunyi Pak Ustaz. Allahu Akbar. Suami orang mabuk, suami orang berzina, suami orang pakai narkoba, suami orang pakai sabu-sabu, dia masih mau sholat, membangunkan ibu tahajud, bangun malah
Gimana bunyi dia membangunkan ibu? Pasal jam 2 malam dia ambil merek Pak Ustaz. Cikin air. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalian baru bulan madu kemarin. Wake up my darling. Wake up my darling. Dibangunkan ibu pun bentang sajadah. Ditanya ibu ya, ayat cinta atau ayat romantis? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bertaubat nasuha. Taubat nasuha itu bagaimana Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Maaf, basah semua macam mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustaz? Boleh di kamar mandi. Di sungai? Boleh. Di laut Pak Ustaz? Bagus. Apalagi kalau pergi di Pulau Sabah. Bagus. Mandi di sini. Bukan cuma dosanya ya. Suami bilang sekali. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? La taqraba hadhihi sajarah. Jangan dekati pohon kulli. Fa'azallahu asy-syaitan. Setan menggoda mereka. Akhirnya mereka bertaubat. Doa yang paling tua adalah doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahalazim. 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 Saya tak mau nyanyi-nyanyikan video obat. Saya mau slow aja. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Bagus. Saya tak mau bersuara Pak Ustaz biar masuk dalam hati. Asal jelas. Ini kadang istighfar tak jelas apa-apa. Macam 8 bakwan panas. Yang keempat adalah imannya sudah, la ilaha illallah akidah, ibadahnya sudah, akhlaknya sudah, tapi tidak bisa hidup sendirian. Yang keempat, banyak-banyak menyambung silaturahim, termasuklah ini silaturahim. Kalau tidak ada acara tabligh akbar ini, mana jumpa saya dengan Pak Abdullah Butet? Kalau tak ada tabligh akbar ini, mana jumpa saya dengan Tengku Qadir Rahmi? Kalau tak ada acara ini, mana jumpa saya dengan Pak Camat anak muda yang berapi-api tadi? Kalau tak ada acara ini, mana jumpa saya dengan Bapak Ibu sekalian? Jauh kampung kami di Pak Ustaz, tak ada. Saya tidur, dan itu agak-agak apa sedikit, tidur lagi sampai. Masya Allah. Jalannya hancur Pak Ustaz, juga tak terasa. Rasanya macam teh botol yang digoncang. Ya Allah, pejabat-pejabat kami, bukakanlah pintu hatinya untuk mengaspal jalan ya Allah. Kalau tak diaspalnya juga, lamakanlah hisabnya di akhirat ya Allah. Bayangkan aja 85 desa, bayangkan aja 15 kampung yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya lama. Ya kiamat di salatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat. Salatnya banyak, zuhur, asar, maghrib, isya, tahliyah, tahajud, doa, isra, maghrib. Salatnya banyak, puasanya banyak, Senin Kamis, ayamul baik, 6 hari bulan Syawal. Ibadahnya banyak, tapi menganiaya orang, menzolimi orang, termasuklah tak mengaspal jalan. Itu di akhirat mau sekali. Mau Bapak Ibu memaafkan? Berat. Nanti saya pikir waktu saya bilang mau memaafkan, karena udah lama ceramah, saya pikir mau, rupanya tidak. Ada orang yang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, salatnya banyak, zakatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi zalim dan aniaya. Ukhizat hasanatuhum, diambil salatnya, diambil hajinya, diambil umrahnya,
diberikan kepada orang yang beraniaya karena jalannya banyak berlubang dan hancur. Maka inilah azab yang paling mengerikan. Dunia ini tidak lama, guys. Jabatan tidak lama, saudaraku. Tapi hisab di akhirat amat sangat lama. Kita doakan pejabat-pejabat kita dibukakan Allah pintu hidayah, segera diaspalnya jalan kembali, insyaallah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa kita mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan dikabulkan Allah, dikabulkan Allah, dikabulkan Allah. Amin. Rajin-rajin menyambut tadi silaturahmi. Maulid Nabi datang, Islamihat datang, Nuzul Quran datang, 1 Muharram datang, 17 Ramadan datang, acara halal bihalal datang. Siapapun penceramahnya tetap datang. Siap datang? Datang, duduk, dengar, diam. Kawan saya Pak Ustaz, asal pengajian. Kalau ada orang datang pengajian tertidur, itu berarti ceramahnya sudah masuk ke hati. Saya tak pernah marah. Kenapa? Karena berapa banyak orang di kota besar stres, depresi, tak bisa tidur kena penyakit insomnia. Jam 2 malam matanya berkedip-kedip. Anda bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur. Betul? Anda bisa membeli rumah makan, tapi tidak bisa membeli selera makan. Makanya kalau ibu mau makan, makan aja. Tahu kan pentingnya cakap orang. Ini kalau dengar cakap orang, kok mau kebukaan ini? Pertemuan itu apa? Bukan sampai. Akhirnya dia tidak tak makan, dia tak makan. Ketawa ya, dimakannya makan tidak. Lalu kita makan aja. Siap makan? Siap. Saya ini boleh balik makan, tapi mau. Tahu tak pikirnya? Yang penting bisa bersilaturahim, bisa beribadah. Yang penting sehat. Bapak-bapak semua, insya Allah sehat datang ke masjid, jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Supaya badan sehat. Yang punya mobil, bawa mobilnya. Supaya apa? Supaya mobilnya ikut juga dapat ibadah. Jadi mobil-mobil yang datang ke masjid ini, insya Allah mobil-mobil ini semuanya berdapat berdaya ibadah semuanya, insya Allah. Amin. Yang terakhir, yang kelima, jangan lupa minta doa orang. Abu, Abi, Walid, Tengku, Bapak, Ibu, doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Amin. Jangan bosan minta doa. Saya kalau jalan salam sama Abu sama Abi, bisik ke telinganya. Doakan saya, doakan saya Abi, doakan saya Tengku. Kepada semua orang tak pernah saya bosan minta doa. Jumpa sama jamaah, Ustaz Somad, doakan anak saya, doakan juga anak saya. Ustaz Somad, I love you too. Kenapa? Karena mungkin doa saya untuk saya tak makbul, tapi doa saudara saya dari bumi dan doa jalan saya di tengah malam dia terbangun menetes air mata. Ya Allah, kalau bukan aku tadi Ustaz Somad, kenapa? Gak bisa foto.